sama dengan hari ini, ya kan? Terlalu banyak mufti hari ini. Mufti itu apa? Yang berfatwa. WA pun berfatwa sekarang. Masalah apa? Masalah hari raya, sibuk. Padahal sebenarnya saya sudah membaca di literatur Buya Hamka tahun 73 itu sudah berbeda seperti itu. Cuma dulu orang nggak punya HP, kan? Menelepon aja masih pakai kaleng susu, pakai benangan, mana bisa nyambung. Cuma sekarang terlalu banyak orang pintar, bukan pintar, memintar-mintarkan diri. Belajar tidak, baca Google malam, besok paginya panas-panasan dengan kawan duduk di warung kopi berfatwa dia. Kau ikut mana kau? Ikut Indonesia, ikut Saudi? Ikut Indonesia, dah jelas seperti itu. Negeri kita ini tidak jelas. Apa memang negeri lain itu juga jelas? Belum tentu juga, kan? Sekarang saya tanya, raja itu manusia atau tidak? Manusia. Yang menentukan mufti itu siapa? Raja. Ada kemungkinan konspirasi enggak? Ada. Kita tidak menuduh. Saya 10 tahun di Mesir. Bukan karena hebatnya, karena susahnya menghafal Quran. Enggak apa-apa. Saya kalau kawan-kawan ngapa pula abang cerita itu, ya enggak, terus terang aja. 8 juz saja susah saya menghafal. Al-Azhar tuh begitu. Al-Azhar tuh ya tingkat 1 tuh 3 tahun, tingkat 2 tuh 3 tahun batasnya. Dia model kuliah zaman dulu. Mungkin ada orang-orang tua saya yang kuliah lama-lama nih. Yang BA kita dulu tuh. Jadi kalau naik tingkat 2, tinggalnya 2 mata kuliah, nanti dibayar nanti di tingkat 2 tuh. Ini yang 2 ini harus diloloskan ya. Tapi kalau tinggalnya 3 tetap tingkat 1. Itu 3 tahun dengan bisa 12 tahun. Kalau 3 tahun. Tapi saya kenanya dia ketika perpindahan antara tingkat 3 dengan 4, tak naik di tingkat 4, lalu menumpuk pelajaran itu, dan Al-Qur'annya pun menumpuk. Dulunya dari belakang 1 juz, begitu saya tak naik langsung dari Al-Baqarah 2 juz, langsung kena 6 juz, habis. Itulah kalau di Al-Azhar itu bukan mudah. Kalau kuliah S2-nya mata kuliahnya 5, 3 itu tulisan, 2 itu misalnya lisan. Lulus tulisan, tak lulus di ujian lisan, ulang balik. Itu Al-Azhar beda. Maksud saya begini, kita ini berpikir smart saja. Maksudnya berpikir tuh pintar, harus pintar, ya kan? Negara-negara Islam sedunia itu sudah rapat di Mekah, konferensi. Lalu dalam konferensi itu dinyatakan bahwa seperti ini, ya kan? Ini kita harus harus jelas juga kan. Dinyatakan apakah dengan satu melihat misalnya Mekah, melihat bulan sabit, lalu kita rata seluruh dunia ini sama. Berarti kalau seperti itu kita balik ke khilafah dulu, khilafah Utsmaniyah atau khilafah yang pertama di hari Islam, satu keputusan khilafah untuk sedunia, kan gitu. Ternyata itu tidak sepakat, susah nanti, ya kan? Karena perbedaan jam, perbedaan ini, berbeda negara, lain komunitas, seperti itu. Akhirnya diputuskanlah setiap negeri mempunyai matlak sendiri. Matlak itu apa? Tulu'us syams, tempat matlak itu maksudnya terbitnya bulan itu. Jadi sudah dikembalikan kepada negara masing-masing, ya kan? Dikembalikan kepada negara masing. Jadi kalau Saudi, ya tidak apa-apa saya jelaskan aja ini karena kita selalu di medsos ini. Kalau di Saudi kita 6:30, kalau musim panas itu bedanya 5 jam nanti itu. Berarti 6:30, setengah 7 ya, setengah 6, setengah 5, setengah 4, setengah 3, setengah 2. Berarti baru setengah 2 di Saudi. Begitu kita masuk maghrib, kita lihat ternyata bulan sabit itu belum lengkap, tak ada, tak kelihatan. Lewatlah kita. Berarti Zulqa'dah kita yang hari itu 29 tambah besok 30. Kan? 5 jam setelah itu berarti kan setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11.
Jam setengah 11 di kita, Saudi itu baru maghrib. Ternyata di bagian barat di Saudi itu melihat bulan sabit, boleh saja dia duluan dari kita. Apa masalahnya? Waktu lewat di kita enggak kelihatan. 5 jam setelah itu di Saudi baru melihat maghrib, dilihat ada duluan Saudi. Makanya sekarang yang sama tuh Saudi, kemudian Emirat, kemudian kalau yang di Afrika tuh Mesir, Libya, Sudan, Syria, termasuk yang daerah Syria nggak tahu saya, tapi di situ Libya, Aljazair, dan itu sama. Indonesia ini ada namanya Kesatuan Mabim, negara-negara Asia Tenggara ini, Indonesia, Malaysia, Filipina, kemudian Thailand, kemudian apalagi nih, Asia Tenggara lah umumnya, Singapura, itu sepakat setelah Saudi. Mereka mulainya kemarin itu, kita mulainya 1 Zulhijjahnya kita lengkapkan 30 Zulqa'dah, mereka 29 Zulqa'dah. Lalu apa masalahnya? Medsos, dia punya ilmu nggak? Kita ini jangan terlalu terpengaruh dengan teknologi ini, boleh baik boleh tidak, kadang meragukan urusan. Sekarang kalau pertanyaannya mulai muncul, Ustadz, puasa Arafah itu kan kalau orang wukuf di Arafah, iya kalau kita ngikut di Saudi, dan tak ada dosa juga kalau kita puasa hari Sabtu Arafah, mengikut matlak kita. Apa masalahnya? Adakah dalil yang membilangkan tak boleh? Nah, itu kadang banyak memandai-mandai. Saya tidak marah, saya cuma ngasih pengetahuan. Yang mau ikut Saudi silakan, hari Sabtu tuh Muhammadiyah ikut Saudi. Kenapa kita di dalam negeri sendiri ada yang satu, ada yang dua pendapatnya? Negara kita ini kan bebas. Di Mesir itu, kalau di Mesir itu ada yang berbeda dicari. Saya ingat juga itu dulu, berbeda dia menentukan hari raya, organisasi itu dicarinya karena satu kesatuan, nih mufti gitu. Saya tidak menyalahkan Muhammadiyah, itu ijtihad mereka, silakan aja. Kita ini berlapang dada aja, alam nasrah kasadrok. Ya, tak betah dengan itu, ikuti yang lain, yang mengikuti suri jalan, ya kan? Apa salahnya mulai hari ini kita puasa Kamis, kalau kita di Indonesia kan, besok kita puasa lagi Tarwiyah kalau menurut Indonesia, Arafah menurut Saudi. Apa masalahnya kan? Sabtu Arafah kita. Ya orang kan tak wukuf lagi, ya itu urusan lah. Oh sana udah hari raya, ya sana hari raya, sini kan belum. Itu. Jadi macam mana kalau kawan, kalau Muhammadiyah etikatnya seperti itu silakan aja, tidak ada masalah. Kita yang ikut silakan aja yang ikut negara. Kita di mana sekarang? Itu persoalannya. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan. Lapangkan aja dada itu. Alam nasrah laka sadrak, ya kan? Bukakan aku telah melapangkan dadamu. Silakan yang mau ikut Muhammadiyah besok cari tempat, Masjid Al-Fida, masjid apa, silakan, tidak ada masalah. Dia mau potong korban besok, tapi dia potong korban kita puasa Arafah, Ustaz. Ya Allah, masalah diterima atau tidak tuh. Masa kita pula menentukan orang? Itu justifikasi Allah itu. Kau neraka, kau surga, kau neraka. Kapan dia MOU dengan malaikat Ridwan, dengan malaikat Malik tuh bisa menuduh orang masuk surga neraka? Itu kerja Allah. Tidak usah lah, kita cuma baca fenomena syarat dan rukunnya solat, setelah dikerjakan maka sahlah solat itu. Tapi isi dari solat kita itu tuh siapa yang tahu? Dengan ini